Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News, masih bersama Profesor Juanda di sana. Prof, kita kembali melanjutkan bahasan kita soal sidang lanjutan dari MK-MK yang akan memanggil eh, Ketua dari Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang nantinya akan dimintai keterangan usai sholat Jumat begitu Prof. Nah ini kita sedikit feedback ke belakang, ada dua hakim MK yang melakukan dissenting opinion gitu ya. Dan ini juga akhirnya dilaporkan nih Prof. Tanggapan Anda seperti apa Prof? Ya, saya kira itu hak setiap individu warga negara Indonesia yang peduli terhadap problematik apa yang terjadi di MK dan apa yang terjadi yang berkaitan dengan persoalan putusan Mahkamah Konstitusi yang memang membutuhkan atau menyita perhatian kita bersama. Satu itu Ya. dari aspek katakanlah pengadu. Dari aspek apakah dissenting opinion dari dua hakim itu salah, ini kan memang masih debatable ya. Tapi itu nanti MK yang memutuskan. Tetapi kalau ditanya saya, secara pribadi, etik itu juga ada kaitan dengan niat, mens reanya apa, ya mengungkapkan itu. Apakah untuk berniat menegakkan konstitusi, menegakkan hukum, dan memang menyampaikan bahwa mereka berdua itu sebenarnya tetap sudah berupaya memperjuangkan ya memperjuangkan keadilan, menegakkan konstitusi, menegakkan hukum misalnya, tetapi tidak berdaya. Nah, akhirnya beliau itu mengungkapkan kepada publik supaya jangan sampai kami disalahkan loh, gitu loh. Kira-kira betul. Saya memahami pesan itu. Nah, kalau itu disampaikan dalam bagian dari dissenting opinion, menurut saya tidak masuk dalam kode etik ya, karena niatnya kemudian tempat dan waktu penyampaian itu memang diberikan kebebasan kepada seorang hakim. Nah, dan tidak menyalahi, kecuali misalnya Prof. Jimli itu menyampaikan undang-undang itu di luar dari sidang. Terus dia itu saya pikir secara etik tidak boleh. Tapi beliau dalam rangka memperkuat argumentasi gitu loh, ya di dalam dissenting opinion beliau. Saya kira menurut saya itu tidak termasuk ya ke dalam pelanggaran kode etik. Baik. Nah, Prof, ini kalau kita merunut sekarang ini ada beberapa opsi yang rupanya mulai dibuka begitu. Ada opsi hak angket ini, Prof, yang diajukan oleh anggota DPR beberapa hari ini menjadi hangat begitu, Prof. Lalu menurut Prof. Juanda, seperti apa hak angket ini? Apakah mampu memberikan pengaruh gitu terhadap keputusan MK yang dikeluarkan oleh Anwar Usman sehingga Gibran bisa menjadi cawapres Prabowo, Prof? Ya, saya kira kan hak angket itu kan hak konstitusional yang diberikan oleh negara melalui konstitusi kita pada DPR untuk melakukan pengawasan, ya itu memang diatur di dalam Undang-Undang Susduk MPR, DPR, DPD, DPRD, pasal 79 itu mengatakan hak angket itu hak penyelidikan.
terhadap pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan pemerintah Ya. strategis, ya, berdampak luas Ya. bangsa dan negara yang diduga, ya, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, saya kira itu hak konstitusional DPR. Ya. Namun persoalannya apakah berdampak kepada putusan, jelas tidak boleh. Ya. Baik. Kalau menyangkut putusan bukan ranahnya hak angket. Ya. Ya. Nah, tetapi pertanyaan yang masih perlu didalami adalah apakah lembaga yudikatif Ya. atau di luar dari eksekutif institution itu boleh sebagai ranah objek dari Hak angket. hak angket DPR. Nah, kalau menurut saya memang itu kan ada kata pelaksanaan undang-undang. Ya. Nah, ya, dan atau pemerintah, saya kira tidak ada masalah, itu jelas pemerintah. Ya. Tapi dalam konteks penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang, saya kebetulan mencoba untuk berpikir secara luas bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan undang-undang itu siapa dan lembaga apa. Jawabnya, menurut saya, semua lembaga di lembaga negara itu pelaksana undang-undang. Termasuk semua lembaga. Mahkamah Konstitusi. Nah, ya tentu kalau saya mengatakan semua lembaga negara itu adalah pelaksana undang-undang. Kenapa saya katakan pelaksana undang-undang? Misalnya undang-undang tentang Mahkamah Agung, ya misalnya. Tapi jangan masuk ke dalam materi putusan, ya. Itu tidak boleh. Tetapi misalnya sebab ranahnya pelaksanaan undang-undang itu adalah ranahnya hukum administrasi. Hukum administrasi itu maksudnya setiap pejabat hakim, jaksa, penegak hukum lainnya itu dia adalah dalam kerangka dia menjalankan tugas dan wewenang dia. Apakah dia sebagai hakim, apakah sebagai apapun, itu adalah sebagai pelaksana undang-undang. Dia harus mempedomani undang-undang yang terkait dan mengikat dirinya dalam rangka menjalankan wewenang dan tugasnya. Contoh misalnya, hakim konstitusi sudah jelas misalnya harus tidak berpihak, netral, ya. Kemudian tetap mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45 misalnya. Ya. Nah, ternyata hakim-hakim itu dalam rangka menjalankan wewenangnya sebagai hakim konstitusi tidak mengikuti prosedur atau tidak mengikuti ketentuan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Mahkamah Konstitusi misalnya. Ya, artinya hak angket ini masih berpeluang untuk diterapkan begitu ya, Prof ya? Nah, makanya saya katakan ini kan ada orang mengatakan dalam berpikir sempit yang dimaksud pelaksanaan undang-undang itu ya pemerintah, eksekutif ya. Ya, tapi saya tidak mau terpaku di dalam pemikiran yang kaku dan sempit. Sebagai akademisi saya harus mencoba melihat ya ketika bahwa lembaga negara itu misalnya tidak menjalankan undang-undang, siapa yang mengawasi? Ya. Kenapa? Siapa yang mengawasi? Yang mengawasi sebenarnya rakyat. Ya. Rakyat itu diwakili oleh DPR. Itu logikanya. Gitu. Nah, jadi itu landasan berpikir yang bisa digunakan begitu ya, Dok ya? Landasan saya mengatakan begitu, tetapi dengan catatan jangan melebar dan menyerempet kepada soal putusan. Kalau
hak angket itu kepada putusan, itu tidak boleh. Atau hak angket itu mencoba-coba mengambil alih wewenang dari MK misalnya, itu Betul. tidak boleh. Nah, Tapi kalau misalnya menyelidiki apakah benar, misalnya saudara Hakim A, ya, ya, sudah mempedomani pasal anu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi misalnya. ya. Apa salah DPR bertanya dalam kerangka untuk mengawasi? Tapi dia dalam eksistensi dia sebagai wakil Perwakilan rakyat, rakyat. Hmm. rakyat ini Ya. atas nama rakyat. Ya, kalau atas nama rakyat semua lembaga bisa diawasi. Tetapi karena rakyat ini tidak punya legitimasi secara formil dalam sebuah kelembagaan, diwakil oleh wakilnya DPR. Ya. Tidak, menurut saya bisa. Artinya ini ditarik begitu ya, Prof ya. Ini ditarik fungsi dari hak angket ini ditarik begitu ya, Prof ya, demi mewadahi kepentingan rakyat yang lebih besar begitu, Ya, Prof ya. kepentingan rakyat tuh ibit idem. Kepentingan rakyat ini sama kepentingan negara loh. Ya. Makanya saya sering katakan, ya, ada politisi yang tidak naik kelas menjadi negarawan, ada politisi yang sudah naik kelas negarawan. Negarawan itu artinya adalah dalam konteks di dalamnya kepentingan rakyat, kepentingan bangsa. Nah, DPR, ya, ini pengertian dalam arti luas ya. DPR ini kan wakil rakyat, Ya. ya, bukan hanya wakil partai. Betul. Ya. Nah, yang kadang-kala memang yang muncul ke permukaan lebih dominan kelihatannya DPR wakil partai. Nah, ketika memang mau, ya, menjustifikasi dan mempersonifikasi DPR ini benar-benar untuk kepentingan rakyat tapi bukan kepentingan elit partai, saya mendukung itu hak angket. Sebab siapa Ya, yang mengawasi? Betul. Apa memang Baik. siapa yang mengawasi? Sementara Dewan Kode Etik atau namanya Majelis Kehormatan kan tidak mampu menegur si hakim kalau menyangkut persoalan pelaksanaan undang-undang. Dia kan kode etik. Ya. Nah, siapa? Ya rakyat dong. Rakyat itu melalui siapa? Ya melalui DPR. Betul, Prof. Kalau kita sedikit berandai-andai gitu, Prof ya. Akhirnya keputusan ini tidak berdampak apa-apa terhadap Ketua Mahkamah Agung gitu kan. Ketua Mahkamah Agung pada akhirnya tetap melakukan tugasnya hingga akhir masa jabatannya. Potensi-potensi apa saja sih, Prof, yang kemungkinan akan terjadi? Karena ini kan pemilu akan terus berjalan nih ke depan. Dan ke depan setelah ada hasilnya bisa jadi ada potensi sengketa hasil pemilu begitu, Prof. Tanggapan Anda, Prof? Ya, itulah yang kita harus melakukan pencegahan dan melakukan preventive action, ya, sehingga ini sangat penting sekali dari hasil MK ini jangan dianggap main-main, ya, dan jangan dipermainkan. Makanya saya selalu menghimbau kepada Profesor Jimli, Profesor Bintan Saragi, dan satu lagi, yaitu kalau tidak salah Wahid Adam ya, atau saya lupa itu satu lagi, ya, anggota, tolong benar merenung 1 sampai 5 menit saja bahwa tugas yang diberikan kepada profesor ini adalah ditunggu oleh bangsa, ditunggu oleh rakyat banyak, ya, untuk kepentingan pemilu kita 2024 dalam proses 5 tahunan yang sangat penting, sangat strategis. Oleh karena itu, kalau menurut saya, janganlah mempermainkan lagi, ya, kekuasaan sebagai MK ini. Kalau terbukti, tolong tegas dan berani demi untuk keberlanjutan konstitusi kita, keberlanjutan prinsip negara hukum kita, dan
terpenuhinya rasa keadilan masyarakat, ya berani memutuskan bahwa saudara A, saudara B misalnya terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat. Maka dengan ini saudara dinyatakan dan diberikan sanksi ya pemberhentian dengan tidak hormat misalnya. Baik. Ya. Nah, ya, Prof, untuk kalau apa itu? Untuk supaya tidak ada keraguan-raguan di saat adanya sengketa hasil pemilu di Betul. 2024. Itu akan terjadi. Pasti Dan ya, Prof. itu ingat, dan itu akan pasti muncul apakah dari pasangan yang menang maupun yang kalah. Ganjar Mahfud atau dari pasangannya Prabowo Amin Gibran. siapa nama? Si Anies Baswedan dan Caimin misalnya. Iya. Ya. Nah, kalau mereka kalah. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya Ganjar yang menang, mungkin saja ada yang Gugatan akan timbul. Tetap. Nah, untuk supaya tidak ada riak-riak kecil, riak-riak besar ke Konflik depan of interest di begitu ya. Mahkamah Konstitusi. Bagaimana? Termasuk konflik of interest ya, Prof ya. Konflik interest, dan saya terus terang aja ya tidak mendahului putusan MK. Siap. Setelah saya lihat, saya runtut, saya kumpul-kumpul alat bukti atau keterangan di pers ya. Ya. Putusan nomor 90, terus siapa di dalamnya, terus sekarang ternyata pintu masuk karpet merah kepada seseorang, ternyata ada kaitan dengan keluarganya. Loh, Prof, kalau begitu harus berani. Ya, Prof Juanda, nanti saya ingin mengetahui pandangan pribadi Profesor Juanda terkait putusan yang seharusnya itu dikeluarkan akan seperti apa.